ya. Metode Lagrange. Ini kita lihat bentuknya ya, kita pandang bentuk PDP-nya seperti ini. Do Z, do X, do Z, do R, di sini ada P ya. Di sini ada Q, di sini sama dengan R ya. Kalau tadi kan sama dengan 0, kalau R ini nanti bisa berupa apa saja. Kalau tadi kan bentuknya apa? Do U, do X, do U, do Y gitu ya. Di sini ada P-nya bilangan, di sini 0 ya, kalau di sini tidak ya. Jadi P, Q, dan R ini nanti berupa konstanta. Yang dimaksud konstanta itu di sini berupa bilangan gitu ya, bilangan baik itu bilangan bulat, bilangan pecahan atau apa saja, bisa juga berupa fungsi. Jadi kalau fungsi itu dia nanti bisa berbentuk variabel X, Y, Z ya, X saja, Y saja, Z saja, atau kombinasi dari 3 macam tadi ya, bisa kombinasi 2, bisa kombinasi 3. Nah, PDP ini nanti bentuk yang seperti ini kita selesaikan dengan caranya seperti ini. Kita tulis di sini karena di sini ini ya. Jadi kita tulis seperti ini, dx, dy, dz. Nah, per P, per Q, per R. Jadi apa itu P? P itu adalah koefisien dari do Z, do X, terus Q-nya itu di sini koefisien dari do Z, do R, do Y, terus R itu di sini ya. Seperti ini, dibentuk seperti ini ya. Sehingga nanti kita peroleh ini kan ada 3 macam ya. dx per P, dy per Q, ini sama dengan, berarti kita ambil dua-dua di sini, diperoleh bentuk jadi dx per P itu bisa kita sama dengankan dengan dy per Q. Dan bisa juga dx per P kita joinkan ini ya. Jadi dx per P ini kita samakan dengan dx per Q, bisa juga dx per P kita samakan dengan dz per R. Atau bisa juga dari sini kita buat dy per Q ya, dy per Q itu kita samakan dengan dz per R. Jadi di sini tentunya ada 3 macam. Nah, persamaan ini yang dx per P dan sebagainya ini kita selesaikan ya untuk memperoleh solusi umumnya, yaitu berupa fungsi P, U, P yang kita samakan dengan 0. Nah, kalau masih bingung kita lihat contoh di sini. Nah, ini nomor 1 ini contohnya P, Q, dan R-nya berupa konstanta atau bilangan. Nah, kita ketahui P-nya berapa? P-nya itu adalah 3. Di sini P. Q-nya itu 2, R-nya itu adalah 5. Jadi kita buat bentuknya tadi kan dx per P sama dengan dy per Q, dz per R. Jadi kita tulis aja angkanya, kita ganti P-nya, P, Q, dan R-nya dengan yang diketahui tadi. Jadi 3, 2, 5. Nah, dari sini kita ambil dx per 3, jadi kita ambil yang ini, dx per 3 sama dengan dy per 2. Nah, ini kita kalikan silang saja ya, kalikan silang. 2 ini kita kalikan dengan dx, 3 kita kalikan dengan dy. Udah seperti ini. Kedua ruas persamaan kita kasih integral atau kita integralkan. Integral dari 2 dx, kita tahu integral itu kan x-nya itu nambah. Kalau dx ini kan x-nya pangkat 0, berarti x-nya nanti muncul jadi 1. Ini juga y-nya pangkat 0 kan, berarti dia muncul jadi y di sini. Nah, jadi 2y, integral 2 dx itu adalah 2x, integral 3 dy itu adalah 3y. Nah, ini kita kumpulkan dalam satu ruas ya, ke ruas kiri, jadi 2x dikurang 3y ya. Kita samakan, kita misalkan dengan u atau kita samakan dengan u. Selanjutnya kita ambil lagi dx per 3 ya, dx per 3 dan dz per 3 sama kayak tadi, kalikan silang, terus kita integralkan. Integral dari 5 dx itu adalah 5x, integral dari 3 dz adalah z. Nah, ini kita susun dalam satu ruas, 5x dikurang 3z kita misalkan dengan v atau kita samakan dengan v. Nah, jadi solusinya ini P, U, P-nya tadi masukkan aja nilainya tadi. Ini U-nya tadi 2x dikurang 3y, terus P-nya tadi adalah 5x dikurang 3z. Nah, ini bentuk pertama. Atau tadi ada juga bentuk yang lainnya adalah dy per 2, tadi dy per 2 sama dengan dz per 5. Sama nih, kalikan silang, terus setelah itu kita integralkan. Nih, ini diintegralkan terhadap y jadi 5y, ini diintegralkan terhadap z jadi 2z. Jadinya seperti ini. Nah, ini U, P-nya adalah nih 5y, perhatikan di sini U-nya udah berubah ya. U-nya tadi 5y dikurang 2z, V-nya tadi yang di atas tadi V yang tadi. V-nya ini ya. 5x dikurang 3z. Tinggal disalin saja. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk bentuk berupa konstanta?
X dan Y-nya. Ada? Nah, jadi di sini kalian harus mengingat kembali ya konsep dari integral. Konsep dari integral. Jadi integral itu pangkatnya bertambah. Terus dia dibagi nanti ya, dibagi misalnya X pangkat 2 kalau diintegralkan menjadi X pangkat 3 per 3 kayak gitu ya. Jadi kalau turunan kan dia pangkatnya turun atau ditarik ke menjadi perkalian, kalau ini pangkatnya nanti bertambah 1 ya kalau integral. Selanjutnya ini contoh nomor 2, dia berupa fungsi ya. Ini P, Q, dan R-nya berupa fungsi, ini fungsinya ya. Ya, jadi fungsinya bisa apa saja ya. Yang penting di sini ada X, Y, ada Z. Pokoknya di sini kan bentuknya X, Y, Z. Jadi fungsinya juga nanti berupa X, Y, Z gitu ya. Kombinasinya terserah mau pangkat berapa atau bagaimana gitu ya. Contohnya ini. Ya. Dari sini kita tahu bahwa koefisien dari Z dan X itu adalah ini. Kita namakan P. Sedangkan Q-nya adalah 2X Z kuadrat Q, R itu X pangkat 3 Z. Ya. Kita tulis dulu rumusnya seperti ini supaya tidak lupa. Tinggal kita buat dx per P tadi, P-nya masukkan nilainya, dy per Q masukkan nilainya, terus dz per R masukkan nilainya. Kita ambil 2 di sini, X dan Y ya. Dx, nah seperti ini, nah, kalikan silang. Ya. Kalikan silang, ini nggak perlu dikurung karena dia perkalian biasa aja ya. Nah, kalikan silang, ini seperti ini, terus kasih lambang integral ya. Kalau sudah seperti ini lihat di sini kenapa dia hilang jadi seperti ini ya. Ini dia hilang ini karena X-nya ini sama-sama kedua ruasnya ini dibagi dengan X ya. Ini X-nya pangkat 1 kan, ini X pangkat 2. Jadi kalau dibagi X kedua ruasnya, ini menjadi X-nya habis, ini X-nya menjadi pangkat 1. Jadi ini bentuk sederhananya. Nah, bentuk sederhana ini kita integralkan. Lihat di sini integralnya terhadap dx ya. Kalau terhadap x ini nggak ada x-nya, berarti muncul x-nya jadi 2x. Z kuadrat itu konstanta. Jangan diintegralkan karena integral kita hanya terhadap x. Jadi kalau x-nya nggak ada, x-nya muncul. Kalau x-nya pangkat 1, kalau diintegralkan menjadi x pangkat 2 per 2 gitu ya. Nah, kalau ini, lihat di sini. Ini y ya. Ini kan y-nya pangkat 1. Jadi y-nya pangkat 2. Terus harus dibagi atau dikali dengan setengah ya. Seperti ini. Ini kita susun dalam satu ruas kiri misalnya, tinggal kurangkan saja kita misalkan U. Terus untuk selanjutnya ini ya sama nih kita kalikan silang ya, dikalikan silang kita bagi ini masing-masing ada X pangkat 2 ya, ini dibagi X pangkat 2 yang sebelah kanan ini habis ya X-nya, sebelah kiri menjadi X pangkat 1. Ini kita integralkan terhadap dx ya. Nah, diintegralkan terhadap dx, yang ini diintegralkan terhadap dz. Nah, kalau ini ada yang salah nggak? Salahnya di mana ini? Integral dari xz dx. Harusnya berapa ini? Yang saya kasih merah ini. X-nya jadi pangkat berapa? X pangkat 2, Bu. Ya, pangkat 2. Makanya saya tandain di sini. Jadi di sini X-nya ini harusnya pangkat 2 ya. X-nya pangkat 2 dibagi 2 atau dikali setengah. Kalau ini udah benar, nggak ada Z-nya kan? Kalau nggak ada Z-nya, ini terhadap DZ berarti Z-nya muncul ya. Udah benar kalau yang ini. Perhatikan di sini. Yang diintegralkan itu adalah Z. Jadi kalau Z-nya nggak ada, Z-nya muncul. Kalau Z-nya pangkat 3 menjadi pangkat 4 per 4 gitu ya. Nah, konsep integral nih ya. Terus ini kita susun dalam satu ruas nih. Masih karena ini copy paste, jadi kalau ini salah, ini juga ikut salah ya. Jadi ini harusnya pangkat 2, jadi dikurang YZ. Ini kita misalkan P. Nah, kita dapat solusinya adalah U, P. Silahkan disalin U-nya tadi berapa, P-nya tadi di berapa gitu ya, sama dengan 0. Atau di sini, sekarang kita lihat Y dan Z ya, DY per apa tadi Q gitu ya, ini 2x. Nah, ini seperti ini, kalikan silang. Nah, dikali silang, dilihat nih apakah ada bagian yang bisa disederhanakan. Lihat di sini, yang bisa disederhanakan itu adalah x ya, x dibagi x, sama-sama dibagi x, misalnya ini jadi x kuadrat, ini x-nya habis. Terus ini ada z pangkat 2, kita bagi dengan z. Jadi kedua ruasnya dibagi dengan xz. Ya, dibagi Z. Ini Z-nya pangkat 2, di sini Z-nya habis ya. Nah, ini kita integralkan.
Nah, perhatikan di sini, ini integralnya terhadap DY, jadi bukan X ini yang bertambah pangkatnya. Kalau terhadap DY cari, ada Y-nya enggak? Kalau enggak ada Y-nya, berarti Y-nya muncul. Nah, jadi muncul Y-nya. Dah, kalau ini terhadap Z, nah ini Z-nya ada, Z-nya ini pangkat 1 menjadi pangkat 2 ya. Nah, dikali dengan setengah. Nah, dikali setengah atau dibagi 2 ya. Ini kita sederhanakan, 2 dikali setengah itu adalah 1 atau jadinya Z kuadrat. Susun dalam satu ruas seperti ini ya. Solusinya U, P, lihat U-nya ini ya. P-nya setengah ini ya, setengah. Yang tadi P-nya di atas tadi sudah ada. Ini U, V-nya pakai yang tadi, yang di atas nih. Ini P ya. Nah, itu jadi materi kita untuk hari ini. Sebenarnya ada materi lagi, satu lagi gitu ya. Cuma ya cukup ini saja, nanti terlalu banyak untuk ujiannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas? Ada? Jadi di sini konsep integralnya ya harus ini, terus harus konsen juga yang mau diintegralkan itu apa? D apa ya? Kalau DZ berarti Z-nya yang diperhatikan. Kalau DY berarti Y-nya yang diperhatikan. Kalau Y-nya nggak ada, berarti Y-nya muncul. Kalau Y-nya ada pangkat berapa, Y-nya itu yang mau diproses menjadi integral. Ya. Kadang beberapa kesalahan dari mahasiswa itu dia langsung aja integral entah apa gitu. Misalnya Z pangkat 2 DY. Jadi Z-nya pangkat 3. Padahal yang diintegralkan itu adalah Y. Kan DY ya. Nah, Z-nya nggak nambah. Kalau misalnya Z pangkat 3 DY. Apa integral dari Z pangkat 3 DY? Integral Z pangkat 3 DY jadinya apa? Z pangkat 3. Apa? Z. Siapa yang tahu? Z pangkat 3 Y kuadrat, Bu. Z pangkat 3? Y kuadrat. Kok Y kuadrat? Kan nggak ada Y-nya. Z pangkat 3 DY. Ya, jadinya Y-nya muncul ya. Nah, gitu ya. Jadi harus konsen ya, itu mau diintegralkan apa gitu ya. Jadi kalau misalnya Z pangkat 3 Y, baru tadi Z pangkat 3 Y kuadrat dibagi 2 gitu ya. Nah, jadi kalau dia tidak ada, dia muncul. Tapi kalau dia ada, tinggal pangkatnya ditambah. Terus dibagi dengan berapa sih pertambahan pangkatnya gitu ya. Jadi jangan langsung aja apa saja pangkatnya ditambah gitu. Padahal yang diintegralkan itu D apa gitu ya. Kalau X pangkat 2 DY misalnya. Berarti bukan X pangkat 3 jadinya ya. X pangkat 2 DY jadi apa? X pangkat 2 DY. Bisa? X pangkat 2 Y. X pangkat 2 DY. Nah, DY nih ya. Jadi Y apa? Atau X pangkat 2 Y kan jadinya. Kan nggak ada tadi Y-nya. Nah, gitu ya. Kalau misalnya X pangkat 2 Y pangkat 2 DY jadi apa? X pangkat 2 Y pangkat 2 DY. Nah, siapa yang diintegralkan? Y ya. Y-nya tadi pangkat berapa? 2 ya. Jadi pangkat berapa dia? Y. Pangkat 3. Pangkat 3. Terus per 3. Nah, X kuadratnya hilang nggak? Tidak. Enggak. Ditambah nggak pangkatnya si X kuadrat? Enggak, karena X itu X kuadrat dianggap konstan, nggak berubah gitu ya. Jadi diingat lagi integralnya. Ya, saya nggak ngajarin lagi integral ya, karena integralnya sudah belajar di semester 2. Jadi pelajarin lagi konsep integral. Yang jelas di sini harus konsen. Saya mau mengintegralkan terhadap apa? Atau D apa ini? DXK, DY, atau DZ. Jadi perhatikan. Kalau dia DZ, kalau ada Z berarti Z-nya pangkatnya bertambah. Kalau nggak ada Z, Z-nya muncul. Yang lainnya jangan diapa-apain, jangan ditambah-tambah pangkatnya, jangan dihapus, jangan diapain gitu ya. Kenapa saya kasih tahu ini? Karena hampir setiap semester ada saja mahasiswa yang melakukan kesalahan itu ya. Yang lainnya benar, tapi dari segi integralnya salah gitu ya. Nah, konsep integralnya. Padahal integral sudah kita pelajarin waktu di kalkulus 2. Jadi memang kalkulus itu dasar untuk semua pelajaran. Nanti belajar apa lagi? Tetap ada integral, tetap ada turunan kayak gitu ya. Dan jangan bingung dengan turunan. Kalau turunan itu pangkatnya berkurang ya. Terus dia dikali. Kalau integral itu pangkatnya bertambah terus dibagi ya. Dibagi dengan sama dengan pertambahan pangkat kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk ininya apa?
tugas ya, supaya bisa latihan untuk tugasnya. Ini saya tayangkan. Tugasnya belum saya upload ya. Nanti saya Saya upload. Kalau ada ininya saya kasih tahu ya, passwordnya misalnya. Ini tugasnya. Perhatikan. Salah. Tugas. Nah, ini tugas yang kedua ya. Jadi tugasnya nggak banyak. Ini cuma 2 kali dengan saya tugasnya ya. Nah, belum muncul ya. Nah, ini ya tugas. Oh, ini bukan tugas 1, maksudnya tugas 2 ya. Nah, ini belum saya ralat ya, harusnya diralat. Ini tugas 2 ya. Nah, tugas 2 ini pertama, tentukan PDP dari pi sekian, koma sekian sama dengan 0. Ini waktu kita belajar di kelas kemarin ya. Nah, jadi di sini ada fungsi, ini ada fungsi. Nah, yang di kelas kemarin kan itu ada ya, yang pakai apa? Pakai determinan itu ya. Nah, ada itu. Ini pertemuan ke-5 di kelas ya. Terus nomor 2, selesaikan PDP. Nah, ini bentuknya P do U per do E, Q do U per do Y sama dengan 0. Ini yang nolnya adalah Y-nya, jadi X, 0. Kalau sini pakai P, berarti di sini P 0, Y. Ini yang pelajaran kita pagi tadi ya. Nah, terus yang soal nomor 4 yang ini, pelajaran kita yang hari ini. Bentuknya gini ya. Nah, ini nanti diubah semua ini angkanya. Lihat, ini ada ketentuannya. Yang penting baca ketentuannya nih ya. Ketentuannya ini kan ada pi ya. Titik-titik, koma titik-titik pada soal nomor 1 masing-masing terdiri dari 4 suku. Maksudnya 4 suku gini ya. Materi ini. Nah, apa ini? Bentar ya. Saya cari dulu yang ini ya. Kemarin soalnya ini ya, yang ada pi-nya itu. Bentar ya. Kalau lupa dengan suku-suku gitu ya, mana tadi? PDP belum muncul ya? Terus nah ini ya, saya seru ya. Yang dimaksud dengan, nah tadi saya katakan, tadi kan bentuknya nih ya, pi. Nah tadi kan bentuknya PDP pi titik-titik, koma titik-titik ya. Nah yang saya maksud dengan 4 suku tuh gini. Ini kan ada 3 suku nih. 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3 ya. Nah, kalian bikin 4. Jadi di sini misal nih, ya nggak harus satu-satu seperti ini. X sendiri, Y sendiri, Z sendiri, nggak harus seperti itu. Jadi bisa dikombinasi ya. Kayak gini kan, ini misalnya X pangkat 2 dengan Z, pakai Y juga nggak apa-apa gitu ya. Misalnya X pangkat 2, Z, Y, ditambah Y kuadrat, X gitu ya. Ditambah Z pangkat 2, misalnya Y gitu ya, nggak apa-apa. Jadi nggak harus X sendiri, Y sendiri. Nah, kalau ini contoh soal ini terdiri dari 3 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini 1, 2, 3. Nah, yang dimaksud dari soal tugas itu adalah 4 ya. Jadi ini harus ditambah 1 lagi. Misal punya saya ini mau saya jadikan 4, saya tambah 1 lagi di sini. Misalnya X pangkat 3 dikurang 2Y ditambah Z, saya tambah atau saya kurang dengan misalnya XZ gitu. Nah, udah berarti 4. Di sini juga X pangkat 2, Z ditambah Y pangkat 2 tambah Z kuadrat. Ini supaya jadi 4 saya harus tambahkan atau saya kurangkan dengan berapa gitu ya. Misalnya saya kurang dengan Z pangkat 3 Y misalnya kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan 4. Jadi paham nih apa yang dimaksud dengan 4? Ini 3 ya. Ini contoh 3, 1, 2. Yang disebut dengan suku ini loh. Jumlah
banyaknya penjumlahan atau pengurangan dalam suatu hitungan gitu ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, terserah ini mau, ini namanya, jadi tidak harus plus semua relasinya ya, nggak harus minus semua, jadi boleh kombinasi, misalnya ini positif, negatif gitu ya, yang penting jumlahnya ada 4, itu maksudnya, paham? Itu contoh yang dimaksud dengan yang nomor 1 tadi ya, ini ya. Jadi kalau nomor 1 ini masing-masing terdiri dari 4 suku, jadi isi di sini 4 ya. Misalnya A ditambah B tambah C tambah D gitu, atau A ditambah B dikurang C dikurang D misalnya kayak gitu. Jadi A, B jumlahnya itu sampai 4. Nah, ini titik juga ya. Jadi untuk soal nomor 2 nih, P dan Q tadi kan ada P dan Q ya. Soal nomor 2 ini kan P do U do E, Q do U do Y. Di sini sama aja tapi di sini bedanya pakai V ya, bedanya pakai V. Nah, untuk soal nomor 2 dengan nomor 3 ini P dan Q-nya ini samain aja. Nilainya samain dengan ketentuannya apa? Ketentuannya di sini, jadi soal nomor 2 dan nomor 3 itu P dan Q-nya sama. Terus salah satu P atau Q berupa bilangan bulat negatif ya. Jadi apa saja bilangannya, yang penting dia bilangan bulat negatif ya. Yang penting angkanya jangan sama dengan yang di soal ya. Jadi misalnya di sini mau dikasih negatif misalnya ya, misalnya di sini 2 do V do X, di sini dikurang misalnya 100 misalnya 100 do V do Y, atau di sini min 100 do V do X, di sini misalnya ditambah apa gitu ya. Jadi salah satunya harus berupa bilangan negatif ya. Nih. Dan P dan Q-nya sama. Kalau di sini misalnya angka 5, 6, di sini juga 5 dan 6 ya. Terus ada lagi di sini ketentuan untuk soal nomor 2 dan 3. Nah, syaratnya tadi kan U, 0 dan 0, Y. Tadi kalau di soal tadi dia berupa eksponen, jadi E pangkat apa, dan trigonometri tadi sin Y gitu ya. Kalian bisa bikin yang lain gitu ya, jadi tidak harus E pangkat. Yang penting dia fungsinya dalam bentuk X dan Y. Mana tadi? Contohnya ini. Materi 6. Baby, I give up ya. anything to Nih. trouble. Nih ya. Nah, ini ya. Nah, di sini dia berupa X, nah ini nggak harus ini, yang penting fungsinya dalam bentuk X ya. Misalnya ya, saya kasih contoh. X pangkat 5 ditambah 2X. Nah, boleh, jadi nggak harus satu suku, jadi bisa 2-3 suku ya, bisa 2-3 suku, tapi dalam bentuk X atau akar X gitu boleh, misalnya akar X ditambah misalnya 5X pangkat 2 boleh gitu ya, yang penting dalam bentuk X. Demikian juga untuk yang Y-nya ya, yang Y-nya di sini nggak harus Pak sin X, tapi bisa saja misalnya Y pangkat 5 ditambah akar Y misalnya gitu, bisa dikurang misalnya Y pangkat, jadi boleh 2-3 suku di sini ya, tapi dalam bentuk Y, fungsinya dalam bentuk Y, itu maksudnya ya. Jadi tidak boleh berupa sin, cos, tangen, atau E pangkat apa gitu, nggak boleh. Jadi yang lain, fungsi yang lain. Yang penting fungsinya dalam bentuk Y kalau di sini, kalau di sana dalam bentuk X yang nomor 1 tadi. Ya, contoh nomor 1 tadi. Terus yang terakhir, soal nomor 4 tadi gini, yang ada saya bedakan ini P-nya besar ya. P besar, kalau tadi kan sama dengan 0, kalau di sini dia sama dengan R ya. Nah, ketentuan nomor 4 ini, nah, soal nomor 4 ya. P, Q, dan R pada soal nomor 4 itu dia berupa fungsi. Jadi dalam bentuk X, Y, dan Z ya, atau kombinasi, pokoknya bentuk fungsinya X, Y, dan Z ya. Jadi bukan berupa konstanta seperti soal nomor 1. Nah, contohnya, atau bisa dilihat pada contoh 2. Jadi pada contoh 2 tadi, contoh 2. Contoh 2, lihat contoh 2 ini dia, nih kan, dia nggak berupa angka kan, jadi di sini berupa fungsi, berupa variabel ya, berupa variabel, ini juga berupa variabel. Jadi beda dengan nomor 1. Jadi yang disarankan atau yang diminta dari tugas itu adalah seperti contoh yang ini. Jadi dia berupa variabel gitu ya, atau huruf. Jadi bukan berupa angka seperti soal nomor 1 ya. Nah, ini nanti saya ini ya, kalau lupa gitu ya, nanti saya uploadkan paling telat nanti malam gitu ya, paling telat nanti malam, karena saat setelah ini saya ada kegiatan gitu ya, jadi mungkin nggak sempat.
Nah, itu untuk tugasnya. Seperti biasa dikerjakan di kertas folio, sama kayak kemarin ya. Dikerjakan kertas folio, nanti dikumpul saat kita kuliah. Jadi masih ada waktu 1 minggu untuk mengerjakannya ya. Jadi kerjakanlah dari sekarang. Kalau udah dapet misalnya nanti malam atau besok atau apa, dirasa soalnya udah oke, nggak sama dengan temen dan sebagainya, kerjakan secepatnya. Memang kita nggak kumpul secara online ya, nggak takut dengan mungkin e-learningnya error atau HP jaringan lambat dan sebagainya, tapi kita kan nggak tahu ke depan itu kita ada apa gitu ya. Kalau kita ya bukan kemungkinan ya, kita kan nggak tahu apa yang terjadi minggu depan ya. Misal kita sakit gitu ya, kalau kita sakit kan oke, kita nggak ikut UTS ya, ujian tengah semester nggak ikut, tapi tugasnya ada. Jadi kalau udah bikin tugas bisa nitip sama teman, misalnya telepon teman atau apa, tolong kumpulkan punya saya karena saya mungkin sedang tidak enak badan, sakit dan sebagainya, atau kalian dapat izin, misalnya izin seperti kemarin ya kayak Bagas itu ya, izin atau apa, tapi tugasnya udah ngumpul. Jadi ujiannya misalnya nggak ikut, tapi tugasnya ngumpul, jadi tidak terlalu banyak ketinggalan atau nilainya tidak terlalu jauh merosot gitu ya. Nah, itu diharapkan. Tapi kalau misalnya menunggu sampai mepet gitu ya, maunya sampai hari Kamis atau apa, kita nggak tahu nanti kalau sakit kan nggak bisa kerja gitu ya, atau kalau mendadak disuruh berangkat hari apa, misalnya hari Kamis kalian belum bikin nggak sempat. Tapi kalau udah bikin sekarang, besok lusa bikin, kita ada rencana ada apa kan bisa nitip sama temen ya, hubungin temen gitu ya, silakan ya, hubungin teman, atau misalnya bisa juga nanti digosenkan gitu ya pakai kurir atau apa ke kelas gitu ya kalau